Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Para shaimin dan shaimah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang barusan kita baca di surat yang kedua ayat 45, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ada hal yang menarik yang perlu diperhatikan dalam ayat ini, di mana sabar disebutkan lebih dahulu daripada sholat. Padahal kita semua mengetahui kalau sholat adalah tiang agama. Mengapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, Allah mendahulukan sabar karena sabar itu lebih luas pengertiannya daripada sholat. Sholat adalah ibadah tertentu, sedangkan sabar lebih luas pengertiannya. Bahkan sholat adalah bentuk perwujudan dari sabar, karena sholat adalah bentuk ketaatan seorang hamba terhadap Rabb-nya, yaitu Allah SWT. Sabar menurut ilmu bahasa berasal dari kata sobaroh yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya atau mengambil hikmahnya sesuai dengan syariat Islam dan akal sehat, menjaga hati, menjaga lisan dari celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kedudukan sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh kita. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Yang kedua, sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan atau dilarang Allah SWT. Dan yang ketiga, sabar dalam menyikapi takdir atau ketentuan Allah yang kita alami selama kita hidup di dunia. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Zumar ayat ke-10 yang artinya, katakanlah bahwa wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu sangat luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Para shaimin dan shaimat, momentum bulan Ramadan adalah momentum di mana kita diuji kesabarannya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT berupa saum dan ibadah baik lainnya. Begitu besar pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT ketika kita menjalankan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Apalagi jika semua kegiatan itu dilakukan atas dasar iman dan takwa, serta dilakukan dengan penuh keikhlasan, semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT. Janji Allah, para shaimin zaman yang dirahmati Allah, bagi orang mukmin yang bersabar adalah yang pertama. Nah, ini perlu kita ingat bahwa Allah akan memberikan ganjaran kepada kita atau kepada orang yang sabar tanpa terhitung. Yang kedua, jika itu berupa musibah atau kesulitan,
maka yakinlah bahwa Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita kena musibah, kita tidak usah mengeluh, karena kita harus yakin bahwa kesusahan itu adalah bagian dari penghapusan dosa-dosa kita yang telah lampau yang kita keluhkan. Nah, yang ketiga, janji Allah orang yang bersabar bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang bersabar. Yang bersabar itu beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang lain. Mudah-mudahan momentum bulan Ramadan ini menjadikan momentum kita untuk melatih kesabaran kita, sehingga dalam kehidupan yang lain, di kehidupan di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan, kita termasuk orang yang sabar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.